Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi ke kelas kita pada malam hari ini, grafik design. Sebelumnya, malam hari ini kita juga udah kedatangan mentor kita, yaitu Kak Adisti. Aku mau sapa dulu. Halo Kak. Halo Kak Hendra, Halo. Gimana kabarnya nih Kak, malam hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kira-kira malam hari ini kita mau belajar tentang apa ya Kak? Oke, kalau di sesi sebelumnya kita kan udah belajar basic-basic tools desain di Figma. Kalau di malam ini kita akan belajar gimana sih ngerjain desain secara kolaboratif gitu Kak. Jadi nanti bareng-bareng kita ngedesain di Figma, nanti ada grupnya juga gitu. Oke, siap Kak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Ditsi untuk memaparkan materinya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Hendra. Aku izin share screen ya teman-teman. Oke, screen aku udah kelihatan belum ya Kak? Udah aman Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah join lagi di Figma part keempat. Kalau kemarin yang tadi aku udah bilang, kemarin kita udah belajar basic-basic tools di Figma, terus juga teman-teman udah nyobain juga tuh ngerjain yang study case dari aku secara individual. Nah, hari ini kita belajar grup kolaboratif project yang mana nantinya aku jelasin dulu nih di awal gimana sih sebenarnya kalau misalkan di UI UX itu ngerjain sebuah project yang benerannya itu seperti apa. Tapi nanti buat teman-teman materi ini kayaknya nggak bisa dipakai untuk ngerjain bareng-barengnya karena emang ini waktunya terbatas nantinya. Jadi mana yang bisa dipakai dipakai buat dikerjain nanti. Tapi selebihnya ini emang aku bakal jelasin untuk pengerjaan di real project gitu ya seperti apa. Oke, kita masuk di materi yang pertama yaitu design thinking. Nah, kalau di UI UX itu ada metode yang dipakai untuk ngerjain sebuah project gitu ya. Misalkan kita mau buat sebuah aplikasi kayak aku ambil contoh yang kayak kemarin aku contohin buat cari eh, tempat tinggal itu kita membutuhkan sebenarnya kita nggak bisa langsung misalkan oh kita pengen bikin aplikasi mencari tempat tinggal kita nggak bisa langsung kayak oh kita langsung ngedesainnya gitu nggak seperti itu jadi tahapnya itu ada 5 tahap di design thinking yang akan kita pakai metodenya ini yaitu yang pertama ada empathize yang kemudian ada define yang ketiga ideate keempat prototype dan yang terakhir itu test. Nah, jadi kelima tahap ini yang biasa digunain sebagai UI UX design dalam melakukan proses sebelum menghasilkan si produknya itu, yaitu si aplikasinya atau websitenya. Nah, aku akan jabarin definisi masing-masing kelima tahap ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu empathize. Nah, di tahap yang pertama ini eh, adalah tahap kita observasi, kita research. Jadi kita bisa yang tahap yang pertama itu bisa dari pengamatan secara langsung, kemudian bisa wawancara melalui tanya jawab langsung ke target user kita. Kemudian kita bisa juga dari pengalaman kita pribadi gitu, atau pengalaman dari teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita. Kemudian kita bisa survei secara online maupun offline gitu. Jadi contohnya misalkan kita mau bikin aplikasi untuk mencari tempat tinggal. Nah, kita sebagai user yang eh, mungkin pernah menjadi anak kosan atau orang yang pernah mengontrak tempat tinggal atau emang mencari apartemen dan lain sebagainya, kita bisa pengamatan langsung aja kita cari ke beberapa tempat kos-kosan misalkan atau seperti apartemen dan lain sebagainya. Kita observasi secara langsung atau kita bisa tanya langsung ke target user kita gitu. Wawancara, kemudian atau ada yang pengalaman emang oh saya kesulitannya ternyata sebagai anak kosan tuh seperti apa gitu. Sulit mencari tempat tinggal, sulit sulit nyari kos-kosan yang terdekat dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga survei, bisa online, bisa offline gitu.
Kemudian di tahap yang kedua ini, setelah kita udah survei atau wawancara atau pengamatan secara langsung, kita udah bisa menganalisis data yang kita dapat gitu. Contohnya kita udah tahu nih siapa sih usernya kita gitu secara detail dan spesifik. Kemudian apa aja kebutuhan atau kesulitan utama mereka gitu. Jadi contohnya kalau tadi kita udah dapat misalkan target usernya orang-orang yang ngekos gitu. Nah, kita udah tahu tuh secara detail orang-orang yang ngekos itu dari usia berapa, target user kita atau enggak gendernya itu laki-laki atau perempuan, kemudian secara spesifik gitu. Mereka kesulitannya apa, pain point yang mereka butuh aplikasi yang akan dibuat ini seperti apa gitu. Kemudian setelah kita dapat analisis, kita udah nganalisis datanya dan kita udah bisa merumuskan masalahnya. Kenapa ya mereka butuh si aplikasi ini? Kemudian gimana nih cara kita eh, membuat apa yang mereka user itu mau. Kemudian kita udah bisa tahu nih, oh nanti kira-kira seperti apa, aplikasi seperti apa yang akan kita bikin gitu. Nah, itu tadi tahap yang kedua, kemudian tahap yang ketiga adalah ideate. Nah, di tahap ini setelah kita tadi observasi, kita udah wawancara, kita udah tahu nih siapa aja user user kita dari usia berapa sampai berapa atau enggak kebiasaan mereka seperti apa, mereka sukanya aplikasi yang seperti apa, yang simple kah, yang kayak gimana. Kita udah bisa menemukan ide-ide seperti kita bisa brainstorming bareng sama tim kita gitu karena emang ngerjain desain itu sebenarnya nggak bisa satu orang gitu untuk sampai jadi gitu. Kita bisa brainstorming bareng sama tim. Oh, nanti ini bakal seperti apa desainnya atau kita udah bisa nyari-nyari referensi desainnya seperti apa. Kita bisa compare desain yang udah ada sama desain yang mau kita buat nanti gitu. Nah, kita udah mulai exploration di situ. Kemudian di iDate ini kita udah bisa mulai untuk sketch juga. Kita udah mikirin flow-nya nanti seperti apa, konsepnya kita itu seperti apa gitu. Lanjut, yang keempat adalah di tahap prototype. Buat teman-teman mungkin yang lupa di kemarin di penjelasan yang sebelumnya, di prototype itu kita bisa wireframing, lo-fi, dan hi-fi, dan yang terakhir itu prototype. Nah, untuk wireframing itu sketsa yang mungkin kita di awal di idea masih coret-coretan kasar banget atau masih sketch pakai manual gitu. Nah, di prototype di tahap keempat ini kita udah bisa buatnya secara digital gitu. Setelah kita udah dapat idenya seperti apa, kita udah bisa bikin wireframe-nya secara digital di Figma gitu. Nah, di wireframing ini setelah kita bikin wireframing, kemudian kita bikin lo-fi dan hi-fi-nya, dan yang terakhir prototype. Nah, prototype ini adalah desain yang udah jadi, yang siap kita kasih ke user, kita cobain ke user di mana nanti di tahap tes gitu. Nah, setelah di tahap prototype, kita ngelakuin yang namanya tes. Kita melakukan testing, kemudian kita dapat feedback dari si target user kita, dan pasti akan ada adjustment yang kita lakukan. Karena emang eh, membuat desain ini nggak bisa, misalkan udah jadi desainnya kita cobain ke user, yang pasti kita pasti dapat banyak feedback gitu. Pasti ada aja kurangnya. Nah, ini bakal di slide selanjutnya. Nah, design thinking tadi, metode yang kita pakai tadi itu adalah a non-linear process gitu. Jadi, nggak bisa tuh kita ngerjain desain dari empathize ke define, ideate, prototype, dan test, dan itu selesai gitu aja gitu. Karena pasti kita banyak mendapatkan pas di tengah-tengah jalan, misalkan kita dari empathize, kemudian kita ke define, ternyata masih kurang nih hasil wawancara kita masih belum tahu nih mereka hobi hobinya tuh pakai aplikasi seperti apa, karena nanti kita bakal menyesuaikan sama target user kita gitu. Kita bisa balik lagi ke empathize, kita bisa wawancara ulang lagi. Begitu juga kalau kita udah sampai di tahap prototype, misalkan ternyata pas kita lagi ngedesain, oh masih ada yang kurang nih, idenya gini-gini, kita bisa balik lagi ke idea, kita bahkan bisa balik lagi ke dari awal ke empathize gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dari empathize sampai sampai di tahap tes itu selesai dan nggak ada adjustment sama sekali.
Bahkan biasanya itu sampai kita di tahap tes baru kita nemuin banyak sekali feedback dari si user kita tadi. Kemudian kita bisa ulang lagi tuh, bahkan kita bisa ulang lagi ke empathize gitu. Oh, ternyata masih banyak sekali kurangnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya untuk metode design thinking yang biasa dipakai sama desainer, sama tim untuk melakukan research dan sampai di tahap tes dalam membuat sebuah produk desain gitu. Produk desain di sini yang aku maksud adalah si aplikasi atau website ini gitu. Oke. Nah, lanjut di dalam si grup tim ini, yang tadi aku udah bilang, kita nggak bisa, misalkan kita sebagai UI designer, ngerjain sebuah project kecuali kita bisa nih sebagai product manager, sebagai researcher juga, sebagai writer di UX designer dan UI designer gitu. Karena emang dalam perusahaan pun di dalam tim UI UX itu biasanya pasti ada 5 tim ini. Yang pertama yaitu product manager atau biasa disebut PM. Nah, PM ini tugasnya adalah untuk nge-manage satu tim ini bahkan dari mulai mikirin flow design juga, kemudian biasanya ikut research juga bareng sama UX researcher, gimana sih yang dibutuhin user itu seperti apa, bikin flow-nya, bahkan kalau di perusahaan itu disebutnya adalah product requirement dokumen gitu. Jadi si PM ini ngerjain PR di itu, kemudian nanti dikasih ke UI UX designernya gitu. Yang kedua yaitu UX researcher yang tadi tugasnya adalah di awal ngeriset eh, kemauan user itu seperti apa, inginnya user, kemudian kesulitan user itu seperti apa, itu yang ngerjain si UX researcher gitu. Kemudian yang ketiga adalah UX writer. Nah, di UX writer ini tugasnya yaitu mikirin seperti konten dalam si aplikasi ini seperti apa, kemudian mikirin untuk copywriting-nya juga gitu. Nah, untuk dalam sebuah desain sangat penting ya untuk copywriting itu, karena emang misalkan desainnya ini tujuannya untuk anak yang sekarang gitu, Gen Z misalkan. Nggak mungkin kan kita sama Gen Z pakainya eh, teks yang zaman dulu banget gitu. Nah, jadi menyesuaiin si UX writer-nya ini nyesuaiin sama si target user atau si pengguna aplikasinya nanti gitu. Jadi menyesuaikan, pastinya dia akan bikin misalkan aplikasi yang friendly gitu ya, yang nggak mungkin pakai bahasa yang kaku gitu. Kita lebih pakai bahasa yang informal gitu. Nah, keempat dan kelima ini sebenarnya satu kesatuan. UI UX designer ini biasanya digabung, tapi ada beberapa perusahaan juga yang membedakan antara UX designer dan UI designer gitu. Karena emang tugas utamanya tuh sebenarnya beda. Kalau UX designer lebih mentingin gimana sih pengalaman si user ini gitu. Gimana sih enaknya kalau satu aplikasi ini digunain user eh, jauh lebih enak misalkan tombol buttonnya itu ada di atas atau di bawah ya, tangan user itu lebih enak, jari user itu lebih enak kalau buttonnya di atas atau di bawah ya, kayak gitu, seperti itu, kayak interaksi desainnya pun dipikirin sama si UX designer ini gitu. Sedangkan untuk UI designer ini lebih mikirin untuk tampilannya aja. Jadi untuk interface-nya aja, gimana sih bikin desain yang bagus, desain yang estetik, tapi sebenarnya si UI ini juga harus mikirin ini enak nggak ya dipakai sama user. Jadi biasanya UI UX ini adalah satu kesatuan gitu. Nah, kebanyakan perusahaan atau ya tim-tim produk desain itu ada product manager, UX researcher, UX writer, UX designer, dan UI designer ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau nantinya aku kasih ke teman-teman study case itu nggak mungkin bisa untuk dibagi kelompok ke 5 tim ini gitu karena ke 5 masing-masing role ini karena emang waktunya terbatas jadi mungkin semuanya akan jadi UI UX designer gitu. Nantinya bakal bareng-bareng ngerjain study case yang aku kasih. Tapi ini untuk gambaran aja kalau misalkan teman-teman ada yang ingin lanjut ke UI UX itu kira-kira seperti ini nantinya. Gitu ya. Oke, aku bakal jelasin dulu contoh mengerjakan eh,
desain atau mengerjakan sebuah study case dalam metode design thinking yang tadi aku udah jelasin. Tapi ini karena aku emang ngerjainnya sendiri dan waktunya itu cuma 2 sampai 3 hari, jadi ini nggak pakai metode yang lengkap seperti tadi ya, kelima tahap tadi gitu. Jadi ini, dan ini pun bukan real project, jadi ini emang eksplorasi dari aku aja bikin aplikasi ini. Jadi ini untuk contoh dan gambaran ke teman-teman gitu. Oke, misalkan ini aku ada briefnya seperti ini ya. Case tadinya adalah problemnya banyak sekali orang yang pindah ke kota lain untuk berbagai alasan. Bisa dibilang mereka ingin mencari tempat tinggal, mencari kerja yang lebih baik, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau membangun keluarga. Tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan utama di kehidupan setiap orang, dan untuk setiap tujuan mereka perlu menemukan tempat tinggal yang mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Nah, dari brief ini aku akan mengerjakan 3 sampai halaman versi mobile app. Nah, dari brief ini tuh sebenarnya bisa dikembangin banget, kan, yang kemarin aku udah jelasin juga di sesi sebelumnya. Jadi dari brief yang sesingkat ini tuh bisa teman-teman tuh explore jauh lagi untuk ngerjain desain ini gitu. Nah, untuk ini aku ke metodenya dulu ya. Desain proses yang aku lakuin di sini adalah aku udah dapet si problem dan solusinya. Kemudian aku langsung ke tahap UI design dan prototype. Kemudian aku ke tahap user testing. Yang mana user testing itu ya aku sendiri yang ngelakuin gitu. Karena emang di sini aku nggak real project, aku nggak ngelakuin research. Aku mungkin ngelakuin research cuma by online aja gitu ya. Aku nyari-nyari referensi, aku nyari eh, explore dengan install aplikasi yang serupa dan lain sebagainya gitu. Tapi di desain proses ini aku cuma bikin, aku udah nemuin si problem dan solusinya itu, yang mana kalau di design thinking itu mungkin masuknya ke tahap ideate gitu ya. Kemudian aku langsung ke UI design dan prototype-nya dan yang terakhir testing. Nah, dari sini aku coba bikin, mungkin dari nama itu terserah banget mau bikin seperti apa. Aku coba bikin yang Homey app ini. Kemudian aku udah dapat problemnya tadi di atas seperti apa, dan aku bikin tuh solusinya seperti apa. Contohnya, solusi yang pertama aku bikin membuat solusi digital untuk membantu user dalam menemukan tempat tinggal ideal mereka dalam bentuk aplikasi dan web. Jadi aku di sini coba explore lagi. Kalau emang di briefnya hanya mobile, aku coba bikin yang versi webnya gitu. Kemudian aku mau membuat tampilan desain yang menarik dan mudah dimengerti sama user. Selanjutnya, aku membuat beberapa opsi tempat tinggal seperti rumah, apart, kos-kosan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan user. User bisa membeli dan menyewa tempat tinggal yang mereka inginkan. Dan user juga bisa melakukan tanya jawab kepada penjual atau penyewa menggunakan fitur chat. Yang terakhir, user bisa melakukan booking atau transaksi langsung melalui aplikasi yang aman, dengan aman. Gitu ya. Jadi setelah aku tadi dapat si problemnya ini, aku langsung mikirin, oh solusinya seperti apa gitu. Karena emang waktu yang sangat singkat, jadi aku nggak bisa melakukan banyak research di awal gitu. Aku langsung bikin si solusinya, kemudian aku jabarin si desain prosesnya. Kemudian aku juga bikin colors dan typografinya itu seperti apa gitu. Ini contohnya untuk colornya itu kira-kira aku bikin warnanya seperti ini. Kemudian untuk fontnya aku pakai Avenir. Aku juga jabarin contoh eh, fontnya seperti apa. Kemudian aku bikin sitemap. Nah, sitemap ini adalah misalkan nih aku bikin si Home app ini, kemudian di sini aku jabarin menu apa aja yang akan aku bikin di aplikasi ini gitu. Contohnya di sitemap ini aku bikin yang pertama ada menu explore, kemudian booking, yang ketiga save, keempat chat, dan yang terakhir ada profile. Nah, di sini juga aku jabarin lagi nih, di Explore ini bakal ada fitur apa aja ya. Nah, contohnya ada search, filter, notification, tab, rent atau buy, kemudian ada kategoris, dan yang terakhir ada cart si produknya itu sendiri. Kemudian di booking bakal ada history dan booking list. Di save ada save listnya seperti apa. Kemudian chat itu bisa melihat message listnya dan notification.
Dan yang terakhir di profile, eh, basicnya ada personal data, payments, my voucher, dan lain sebagainya. Dan bisa ada logout juga gitu. Nah, dari sitemap ini aku bikin si wireframe-nya. Nah, wireframe yang aku bikin itu udah digital, udah yang rapi. Ini sebenarnya lebih ke low fidelity ya kalau dilihat tampilannya seperti ini karena emang dari layoutnya itu aku udah bikin yang rapi. Aku udah bikin juga kayak dummy-dummy fotonya. Enggak dummy sih, ini lebih masih wireframing. Biasanya kalau di Lova itu kita udah nyantumin kayak foto dummy atau enggak masih warna-warnanya udah ada karena ini masih belum ada warna sama sekali juga. Cuma dari layout dan font itu udah rapi, jadi ini bisa dibilang low fidelity-nya gitu, tapi masih belum ada warnanya sama sekali. Nah, dari wireframe ini aku langsung ke tahap high fidelity-nya gitu. Jadi aku nggak pakai tahap si low fidelity-nya. Oke. Contohnya ini, aku bikin di home screen. Aku jelasin lagi tuh, eh, home screen ini explore atau aku bikinnya di menunya namanya explore. Bisa biasa disebut itu homepage atau beranda atau biasanya for you atau dan lain sebagainya itu biasa disebut home screen ya. Jadi orang yang pertama kali kalau misalkan kita login sebuah aplikasi, halaman yang pertama kali kita masuk itu pasti halaman ini gitu kayak landing page-nya si aplikasi ini gitu ya. Aku sebutnya si home screen yaitu menunya namanya explore. Nah, explore atau home ini adalah menu yang pertama kali muncul ketika user membuka aplikasi. Di menu ini juga terdapat kolom search. Di sini ada kolom search, ada filter, ada tab-nya mau beli, mau menyewa atau mau beli. Kemudian ada kategorinya dan tampilan iklan yang terdekat. Di sini ada popular nearest you. Kemudian tampilan ini juga dirancang untuk memudahkan user mencari tempat tinggal yang difilter sesuai kebutuhan mereka gitu. Jadi untuk filter ini aku nggak nambahin halaman lagi karena emang dari briefnya cuma diminta 3 sampai 5 halaman. Jadi menu-menu utamanya aja yang aku tampilin dan aku bikin di sini gitu. Nah, di sini di filter bisa mungkin di filter ini bisa kayak ngefilter harganya, harga dari filternya dari range harga sekian sampai sekian, kemudian mungkin yang terdekat atau bisa juga dari yang paling banyak diminatin dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk page selanjutnya adalah si detail product screen-nya gitu. Jadi misalkan user ngeklik salah satu uh, card ini masuk ke detail si product screen-nya gitu. Nah, halaman ini adalah tampilan saat user membuka iklan yang pada halaman explore maupun iklan yang dicari gitu. Pada tampilan ini terdapat informasi yang lebih lengkap, yaitu ada fotonya, ada foto ruangannya, spesifikasinya, ada deskripsi, ada map, street view, dan lain sebagainya. User bisa melihat tempat apa aja yang terdekat dari lokasi rumahnya, seperti sekolah, restoran, mart, dan lain-lain. Dan di sini juga bisa langsung kalau ada kolom chat dan bisa berkomunikasi langsung sama si owner atau penyewa dari apartemen ini gitu ya. Ini contohnya. Di sini aku tambahin contoh kalau si user ngeklik si nearby gitu. Aku bikin salah satu contohnya aja karena emang kalau ngeklik beberapa eh fitur di sini itu pasti banyak sekali akan si page-nya gitu. Jadi aku contohin misalkan nearby, si user bisa tahu tuh terdekat dari si sekolah apa aja ya di sekitar apart di sini. Kemudian bisa juga nyari ke filter lagi dari restorannya, kemudian mungkin deket transportasi umum kah atau deket mart apa atau shopping mallnya ada nggak di dekat situ gitu. Itu contohnya. Lanjut, yang ketiga itu aku tampilin si booking dan save screen-nya ini gitu. Nah, di menu bawah ini yang pertama ada menu booking dan di sini ada save. Jadi aku satuin aja di sini karena emang tampilannya juga mirip dan nggak perlu banyak page ya di sini.
Nah, di menu booking adalah tampilan list dalam bentuk card ketika user berhasil booking atau melakukan transaksi melalui aplikasi Humi. Di halaman ini juga terdapat menu kolom history untuk melihat riwayat pesanannya. Jadi ini aplikasi booking yang masih ongoing, masih dipesan, yang di history ini bisa dilihat yang history bookingnya dia gitu. Jadi di sini nggak aku campur karena nantinya sebenarnya bisa aja. Jadi kalau misalkan kayak nggak mau pakai si menu ini lagi, bisa aja kita tetap pakai satu halaman ini aja, tapi mungkin kita tambah kayak ada labelnya gitu, apakah dia udah history atau masih ongoing gitu. Itu salah satu contoh kalau kita nggak mau pakai menu baru, kita pakai si label gitu. Atau enggak ini menu bookingannya kita bisa bikin kayak udah hitam putih aja gitu. Jadi user tahu, oh bedanya si history yang udah lewat dan udah nggak lagi berjalan itu sama yang lagi ongoing itu apa gitu. Kemudian menu save adalah list dalam bentuk card ketika user menyimpan iklan yang mereka sukai. Jadi di awal tadi aku udah nambahin ada fitur untuk nge-save si atau nge-love si salah satu si produknya. Jadi salah satu card ini aku sebutnya produk ya di sini. Nah, booking dan save screen-nya itu ada di sini dan kalau misalkan dia di love, udah nge-love ini dia bakal masuk ke yang save ini gitu. Jadi misalkan kita masih mau cari-cari aja, kita belum mau beli, oh ya udah kita save aja biar nanti nge-search-nya tinggal buka si save-nya aja gitu. Oke, yang keempat ada menu chat screen. Nah, di menu ini aku bagi dua tab. Di sini ada message dan yang ada notification. Jadi untuk notification aku nggak nambahin karena emang kalau notification mirip tampilannya kayak di message. Jadi aku karena ini fitur utama yang mau aku tonjolin, yang aku tampilin adalah fitur si chat ini. Menu chat adalah menu utama yang sangat penting dalam aplikasi mencari tempat tinggal. Di menu ini, user bisa berkomunikasi langsung dengan penyedia iklan dan akan memudahkan user mendapatkan informasi lebih lengkap dalam sebuah iklan. Menu chat ini juga membantu user agar tidak terjadi transaksi di luar aplikasi yang membahayakan user. Jadi di aplikasi ini tuh menu yang aku tonjolin adalah misalkan kita nyari-nyari rumah kayak mungkin di Facebook, di OLX, atau di Mamikos dan lain sebagainya. Mungkin kita akan takut kayak terjadi transaksi penipuan gitu ya. Bisa aja kita di luar dari aplikasi kita ngajuin penyewaan terus disuruh DP dan sebagainya banyak sekali penipuan. Nah, di aplikasi ini aku ingin kasih tahu ke user kalau ini tuh trust, kita bisa aplikasinya trusted. Jadi emang ada proses pembayaran langsung di sini dan mungkin di page-page selanjutnya bakal ada kayak menu untuk verifikasi pembayaran dan lain sebagainya seperti itu. Cuma di sini nggak aku tampilin, aku cuma nampilin si menu-menu kelima menu utama ini aja gitu. Oke, menu chat ini juga membantu user. Oke, itu tadi udah. Di menu ini ada tabbing message dan notification yang tadi udah aku jelasin. Di notification juga mengetahui seputar informasi aplikasi maupun promo atau sale dalam sebuah iklan gitu. Bisa jadi juga untuk ngasih tahu kalau misalkan lagi ada maintenance kah di notification atau mungkin si owner itu bales chat dan lain sebagainya. Itu untuk notificationnya. Lanjut yang terakhir di profile screen. Di menu profile ini adalah menu utama juga yang terakhir dalam aplikasi Home ini. Di menu ini terdapat beberapa submenu, yaitu personal data untuk mengedit informasi data user, kemudian payments yang tadi aku udah jelasin. Jadi kalau misalkan si user mau transaksi sama si ownernya, itu ada di menu payment ini. Di settingan ini mungkin banyak sekali yang dalam-dalamnya lagi, misalkan kita kayak di contohnya misalkan kita belanja di Shopee atau di Tokped itu kan pasti ada pengaturan untuk payments-nya juga gitu ya. Ada vouchernya juga, support dan menu logout-nya aku tampilin di sini juga gitu. Nah, dari semuanya ini aku udah jelasin menu-menunya, aku tampilin lagi si all screen dari yang aku bikin ini gitu. Contohnya jadi di awal tadi tuh briefnya cuma 3 sampai 5 halaman, tapi ternyata setelah aku desain, oh ternyata ini ada beberapa page yang penting
yang bakal aku kasih gitu ke klien ini. Kita contohin aja nih ada klien yang lagi ngasih brief. Ternyata oh ada sampai 9 halaman jadinya, 9 page yang bakal aku share ke si kliennya ini gitu. Karena emang kalau misalkan 3 halaman doang mungkin nggak cukup untuk nggambarin oh aplikasi ini seperti ini yang kita mau. Kita nampilin, bisa kita tampilin lebih kayak gini contohnya akan ada 9 screen jadinya gitu. Nah, karena emang aku coba explore juga untuk tampilan desktopnya, aku tambahin juga di sini untuk tampilan desktopnya seperti apa. Kurang lebih sama, cuma untuk layoutnya aja yang beda. Kayak di sini bisa search, bisa filter langsung dari sini, kemudian ada explore-nya bisa by city juga, misalkan dia mau nyari, oh bisa langsung nyari di kota Jogja, Bandung, dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih sama, cuma mungkin aku lebih banyak tambahin menu di section di desktop karena emang untuk layoutnya lebih gede, lebih banyak yang bisa ditampilin di desktop gitu. Udah, itu contoh kalau membuat desain melalui design thinking gitu. Karena emang ini contoh simpelnya aja yang aku bikin, nggak pakai yang research. Jadi emang seadanya aja karena emang ini explore kecil-kecilan. Kalau di real projectnya itu sebenarnya lebih ya kompleks yang tadi aku udah jelasin di metode design thinking. Nggak bisa 2 sampai 3 hari aja gitu ngerjain itu prosesnya akan panjang sekali. Sampai mungkin di tahap tes pun masih misalkan kita di tahap tes ngetesnya itu 2 sampai 3 orang gitu karena emang nggak boleh terlalu banyak juga kalau tes di tahap yang, aku balik lagi ke tahap yang tes ini. Karena emang jadinya terlalu banyak feedback dan mungkin itu jadi beda-beda. Jadi emang di awal kita udah ngeset aja, oh kita nanti bakal ngetesnya ke berapa orang ya. Mungkin dari awal di empathize tadi pun kita udah milih, oh ini nanti target user kita balik lagi ke dia dan kita ngelakuin testing pun ke orang yang mungkin udah kita wawancarai tadi gitu. Dari metode design thinking ini dan contoh yang aku jelasin tadi, ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Langsung aja di kolom chat ya, atau raise hand juga nggak apa-apa. Atau kalau mau nanya kayak kemarin kan tuh masih pas lagi pengerjaan, masih ada yang bingung gunain tools-tools di Figma itu boleh banget langsung ditanyain. Sebelum nantinya kita masuk ke tahap collaboration barengnya gitu sama timnya. Gitu. Takutnya masih ada yang bingung ngerjainnya nanti karena setelah ini nanti kita akan langsung ngerjain case study-nya. Silakan ya yang mau ditanyain. Atau masih ada yang bingung kah bikin prototype gimana atau ada yang mau dipelajarin lagi dari yang kemarin masih ada yang ketinggalan gitu atau yang mungkin kemarin nggak ikut join di part kedua boleh banget langsung tanya-tanya. Oke, nanti ini kalau belum ada yang tanya, nanti teman-teman ngerjainnya kalau yang kemarin kan ngerjainnya di Figma part kedua di sini. Nah, nanti ini kita bakal ngerjainnya di Figma part keempat ya. Untuk caranya yang sama kayak kemarin aku jelasin, per grup nanti bikin section. Caranya tadi bikin section itu ada di sini, di bagian bawah frame ini. Klik si drop down ini, pilih yang section, bikin section untuk per grupnya ya. Jadi biar nggak ketukar sama grup-grup lain nih. Aku contohin grup 1.
Nanti ini bisa kalian adjust sendiri untuk warna-warnanya biar lebih kelihatan. Nah, nanti ini karena nantinya bakal bikin aplikasi mobile juga, jadi ini aku contohin aja kalau mau bikin, contohnya nih mau bikin iPhone kurang gede ya. Nah, gitu ya. Nanti ini bisa teman-teman copy aja kalau eh, nggak mau bikin baru lagi. Gitu ya. Untuk contohnya nanti bisa langsung di copy aja kalau misalkan mau bikin 2 sampai 3 halaman gitu. Ini masih belum ada yang mau ditanyain untuk cara bikin eh, desain dengan tools di Figma. Sebelum kita masuk ke si study case-nya. Belum ada nih. Tuh masih bingung gimana ya desain sistem itu seperti apa. Mumpung waktunya ini masih ada, mungkin kita akan mulai di 20 mungkin. Biar nanti agak banyak tuh waktunya bisa 40 menit untuk ngerjain kolaborasi barengnya. Untuk teman-teman udah bisa pakai plugin-nya kan ya? Kayak icon, mau nyari icon, ilustrasi, dan lain-lain. Atau masih ada yang bingung gunain plugin? Karena biasanya makan waktu kalau misalkan teman-teman harus bikin icon lagi. Ya, silahkan langsung bisa ditanyain. Atau nggak hanya tools-toolsnya aja atau masih banyak yang mau. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan kita buat desain di salah satu page, apakah bisa langsung dipindah ke page lainnya? Caranya apa dengan Kopas biasa aja? Contohnya, bentar aku contohin. Contohnya page ini mau di copy gitu ya Kak? Atau gimana? Dipindah ke page lainnya. Sebenarnya bisa copy paste aja. Misalkan nih aku mau mindahin si, ini aku coba bikin desainnya masih kosong ya gini. Si frame-nya ini masih kosong. Mau nge-copy isi konten di dalamnya ya maksudnya. Dari Figma per oh, dari Figma part kedua. Oh, kalau dari Figma part kedua, iya tinggal copy sectionnya aja sih, Kak. Nih misalkan nih aku contohin salah satunya aku ambil ini ya. Ini tinggal copy pakai shortcut aja. Ctrl C atau Command C. Di part keempat tinggal paste aja gitu. Bakal ngikut kok. Copy paste aja. Oke, bisa ulang cara tugasnya, Kak. Suara Kakak kurang kedengeran. Cara tugasnya, oke sebentar ya. Maksudnya ininya tadi ya, bikin si sectionnya. Karena untuk tugasnya aku belum share emang, jadi ini masih tanya jawab dulu. Gitu. Ini ada yang tanya nih siapa ya? Apakah ada standar ukuran Kak, misalnya jarak dari pinggir? Oke, pertanyaannya bagus banget. Untuk padding dalam, oh ini aku coba di sini aja. Aku coba di belajar deh. Nah, untuk paddingnya itu jarak antara ukuran kiri kanan kalau kita ngedesain itu dari sini nih, misalkan ini sebuah konten, biasanya itu kita 16, kiri kanannya itu 16. Jadi kalau misalkan nih ukurannya 390, kita biasa pakai di sini 358. Jadi pas kita taruh tengah, dia bakal 16-16 ukuran jarak atas bawahnya gitu. Per section pun tergantung sebenarnya, Kak. Kalau misalkan kita bikin di sini title, ini kenapa jadi gede ya?
Nah, kalau kita di sini bikin title, misalkan ukuran titlenya 16. Nah, kita mau bikin ada subtitlenya, misalkan. Ada subtitlenya itu biasanya lebih kecil ya pastinya dan tidak bold juga. Nah, mungkin ini jarak antara keduanya jangan terlalu jauh, jangan 16, misalkan kita pakainya 12. Nah, jadi nggak semuanya. Jadi tergantung yang mau kita bikin itu. Kalau misalkan dia berhubungan banget kayak title dan subtitle, itu kita pakai jaraknya cuma di sini cuma 12 atau bahkan 8 juga nggak apa-apa gitu. Tapi untuk jarak dari section yang lainnya ini kita harus samain ya, jarak ukuran kiri kanannya harus 16. Ini kita biasa pakai jaraknya 24 gitu. Jadi si section ini misalkan masih dalam satu section, ini kita pakai jaraknya 12 aja. Tapi untuk ke section berikutnya kita pakai jarak 24 gitu. Jadi untuk ukurannya itu kita sebenarnya tergantung si section ini dalam satu kesatuan kah atau dia beda banget. Misalkan sectionnya ini, contohnya aku tadi itu adalah di sini. Nah, di section ini, contohnya si kategori ke bawahnya ini kan agak lebih dekat daripada kategori ke atasnya. Jadi, ini dalam satu kategori yang sama, ini satu kategori yang sama, tapi jarak antara si 1, 2, 3 ini lebih jauh gitu. Itu ya tipsnya. Aku lanjut baca dari Kak Mira. Halo Kak, mau tanya untuk ukuran frame mobil MPK. Oke, untuk sebenarnya nggak ada spesifiknya kalau di eh, iPhone karena iPhone sendiri pun emang beda-beda ukurannya, Kak. Jadi kalau di aku sendiri pakainya biasanya ukuran iPhone sorry, iPhone ini nih yang 13 dan 14 karena emang itu ketentuan dari tim akunya sendiri aja di kantor kita pakainya 13 dan 14 gitu karena kita apa ya mikirin rata-rata ukuran HP orang sekarang itu seperti ini gitu di iPhone 13 dan 14 ini. Lanjut ya, baca dulu. Plugin yang biasa sering banget dipakai tuh apa selain icon? Oke. Selain icon tuh aku sering banget pakai untuk ilustrasi sih. Aku pakainya ini icon A di sini. Bahkan untuk kayak gini nih contohnya aku bikin untuk si covernya ini aku dari sini ngambilnya. Gitu. Bisa search langsung aja misalkan mau teamwork kah atau apa gitu bisa langsung search aja di icon A. Selain ini apa ya yang biasa aku pakai? Hmm, itu aja sih Kak biasanya. Untuk icon dan ilustrasi yang biasa aku pakai. Oke, lanjut ya. Kak Adisti, untuk tools slice itu bisa digunakan pas kapan ya? Aku sendiri sih nggak pernah ya pakai fitur slice ini karena itu mungkin lebih ke jarang banget kalau di UI UX pakai yang slice. Kak, itu untuk desain grafis biasanya. Kak, scale itu fungsinya untuk apa? Oke, scale itu ada di bentar ketika aku bikin ini. Nah, scale itu kayak misalkan teman-teman mau ngubah si ukurannya ini nggak berubah kiri kanannya, itu bisa kalau di aku keywordnya itu apa ya tadi Kak? Di keyboard itu aku pencet K aja. Misalkan aku mau ngubah ukuran ini, tapi aku nggak mau dari si di sininya gitu. Aku pencet si K, berubah si scale ini. Kemudian ini bisa langsung tarik-tarik kayak gini, biar dia nggak apa ya? Kalau misalkan kita nggak pakai yang sekali ini, dia perubahannya kayak gini nih. Nah, sebenarnya tipsnya bisa kita nggak usah pakai yang scale, tapi kita pencet shift aja kalau di MacBook. Itu juga nggak bakal ngubah dan dia nggak bakal jadi dimensinya itu nggak bakal koma sekian gitu, bakal tetap sekian. Kalau misalkan ini dia bakal ini sih, tuh jadi ada koma-komanya. Sementara kita kalau di UI UX itu sangat em, apa ya, tidak disarankan kalau ukuran itu bakal ada koma-komanya kayak gini nih, koma sekian. Karena jarak antara atas bawah kiri kanan itu emang harus nggak boleh desimalnya itu nggak boleh ini ukurannya itu nggak boleh ada koma-komanya biar ngitungannya juga enak gitu.
Oke, lanjut ya. Aman nggak Kak Icon 8 buat komersial? Oh, kalau komersial harusnya aman karena sorry. Karena ini di sini free. Kalau misalkan sorry kok Iconify. Selama itu free harusnya aman ya Kak. Soalnya di sini nggak ada biasanya tuh kalau plugin pun kalau di Figma itu biasanya bisa kita pakai mungkin yang beberapa yang free-nya. Kemudian kalau misalkan emang itu berbayar dia pasti diarahin ke berbayar gitu. Kalau di Icon 8 free harusnya Kak. Lama dia nggak minta diarahin ke yang berbayar tapi mungkin bisa tetap dipakai atau gimana. Itu mungkin tidak aman, harusnya aman sih. Tapi aku nggak pernah pakai ini sih buat kalau misalkan buat kayak gini aja bikin presentasi yang emang buat aku pribadi aja gitu. Itu aku bikin. Oke, ada lagi teman-teman. Eh, ada yang belum kejawab nggak ya tadi? Ini tadi udah dijawab ya Kak. Untuk standar ukurannya. Jadi usahakan untuk ukuran kayak font, jarak antara menu-menunya, section-sectionnya, kemudian kiri kanannya itu jangan sampai ganjil gitu. Biasanya kita pakai kelipatan 4. Dan untuk kiri kanannya pun kenapa kita pakai 16 pixel? Karena biar nggak mepet banget sama HP. HP kan eh karena emang layar HP juga sebenarnya kecil kan. Jadi kalau misalkan dia rapet banget sama si pinggiran HP kiri kanannya, user bakal bingung juga gitu. Mungkin juga atas bawahnya ini, terus juga biasanya mungkin di HP kayak Android masih ada menu di bawah. HP Android kan masih ada menu di bawahnya sini ya, bisa back, bisa ke home dan lain sebagainya. Kalau di iPhone udah nggak ada gitu. Jadi menu terakhirnya ya di bawah sini langsung gitu. Itu kenapa kita harus pakai jarak dari bawahnya sih. Oke lanjut ya. Berarti kalau kakak dan tim bikin desain itu satu ukuran aja yang iPhone 13 nggak bikin versi ukuran. Iya, jadi kita bikin satu ukuran aja. Karena tergantung perusahaannya juga. Kalau di perusahaan aku, kita udah pakai yang universal gitu. Jadi kita udah pakai namanya React Native. Itu satu desain bisa di aplikasiin di Android maupun iPhone gitu Kak. Jadi kalau misalkan dulu sebelum tim aku pakai si React Native ini, aku bikin dua desain. Jadi yang mobile Android satu sama yang iOS satu. Jadi emang dulu masih capek banget misalkan kita ngedesain si iOS, kemudian kita harus lanjut ngedesain si Android gitu. Tapi kalau untuk explore aja teman-teman nggak perlu bikin sampai dua eh, tipe ya, bisa bikin satu aja gitu. Tergantung pengen bikinnya mau iPhone kah, mau Android kah gitu. Bebas aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada lagi berada di sebuah tim, kemudian ingin bikin produk aplikasi apa, misalkan tadi tempat tinggal, nyari tempat tinggal ya, diskusiin aja ke timnya, misalkan ini kita mau bikin versi Android kah atau mau bikin versi iPhone berapa gitu, itu tinggal diskusiin aja sebelum praktek ngerjainnya gitu. Karena nanti di tengah jalan takutnya oh ternyata butuhnya untuk yang Android gitu. Ntar jadi ngulang lagi gitu. Sebenarnya nggak ngulang lagi, cuma paling tata ukuran layoutnya itu bakal banyak yang diubah-ubah gitu. Ada ukuran khusus nggak Kak untuk jarak antar frame? Jarak antar frame itu maksudnya ini jarak antar satu sama ini frame-frame ini ya? Bagaimana Kak? Iya Kak, oh nggak ada. Ini kan kita cuma mau misahin aja, misalkan ini halaman homepage gitu. Kemudian ini menu apa ya, profile. Mungkin ini menu explore gitu. Ini nggak harus, tapi yang penting nggak mepet banget gini biar yang baca pun nggak bingung gitu ya. Kasih jarak aja sesuai enaknya tampilannya kayak apa gitu. Eh, gitu Kak. Mau buat desain yang responsif. Oke.
kemarin aku udah sempat jelasin juga kalau bikin responsive design itu kita harus belajar auto layout gitu. Auto layout itu kemarin aku udah sempat ngasih tahu juga contoh auto layout itu seperti ini. Sebenarnya aku udah bikin auto layout nih dari sebuah frame. Nah, ini aku contohin lagi aja ya. Enaknya auto layout itu nih aku udah bikin sebuah auto layout di sini. Dia bakal berubah jadi auto layout di sini. Jadi misalkan si title ini mau aku ganti ke atas gitu. Aku nggak perlu narik ini lagi ke atas. Nih aku tinggal pindahin aja pakai ini aku jadi ke atas gitu. Nah, di sini pun nih aku contohin aja deh. Misalkan eh ini aku contohin dikit ya. Si title ini banyak. Ini kenapa enggak? Sorry. Misalkan gini. Ini aku panjangin aja deh. Nah, kemudian ini aku bikin. Jadi settingannya itu sebenarnya ada di sini. Di resizing ini. Jadi ketika misalkan kita nge-resize ini, dia nanti kalau kita di sini udah nge-setting, dia bakal responsif. Jadi bakal ngikut gitu. Jadi nggak, kayak gini nih contohnya. Dia bakal ngikut ke bawah. Dia nggak bakal kepotong kayak gini tadi gitu. Jadi ini tapi harus kita jadiin frame. Jadi sebenarnya agak agak rumit kalau dijelasin karena emang ini belajarnya juga aku sendiri pun ini belajarnya berbulan-bulan untuk mempelajari si auto layout ini. Nah, semuanya itu harus kita bikin jadi fill di settingan ininya. Di sini harus fill, kemudian di sini juga fill. Di sini juga nih aku contohin juga kalau dia subtitlenya panjang, nantinya dia bakal ngikut ke bawah gitu. Kalau kita bikin yang fill. Gini, contohnya sorry. Ini ini harus kita bikin fill juga. Jadi eh, kayak gini. Jadi misalkan ini kita ukurannya tadi 390. Oh, ternyata kita butuhnya cuma 320. Nah, ketika kita ubah ukurannya dia auto responsif aja gitu. Gini, gini sampai kemanapun dia bakal ngikutin ukuran si frame kita tadi gitu. Karena settingannya ada di sini tadi gitu. Cuma itu emang agak panjang gitu untuk penjelasan responsifnya. Oke, Kak, cara align objek satu ke objek satu gimana tanpa merubah posisi objek dua? Contohnya maksudnya gimana ya, Kak? Bisa, eh, objek satu sama objek dua cara align. Contohnya gimana, Kak? Gigi, Gemilang. Ini kita sampai 25 ya, mungkin udah bisa mulai untuk study case-nya. Biar nanti lebih banyak waktu untuk aku kasih feedback ke teman-teman. Karena ini grup juga, ya harapannya nanti banyak yang presentasi ya, biar aku banyak. Contohnya gimana Kak Gigi? Tadi contohnya ini, objek ini mau aku ubah ke atas bawah gini atau objek satu pengen sejajar dengan objek dua yang tanpa merubah posisi objek kedua. Contohnya coba ya. Yang pakai auto layout ya berarti ya tadi contohnya ya. Ini aku coba bikin kayak center di tengah. Oh, misalkan kayak gini terus mau disenterin gitu ya, Kak. Atau mau ini misalkan jadi center. Oh. Oh, itu tadi pakainya auto layout. Jadi ini aku select dulu keduanya, terus aku eh nih, kita bisa pakai klik kanan dulu biar kalau misalkan teman-teman belum hafal dengan shortcutnya, bisa pakai yang ini, add auto layout. Dia auto sejajar gitu, Kak. Tapi kalau misalkan nggak mau, nah iya,
tadi gitu caranya. Atau bisa pakai yang ini nih, alignment ini. Ini select keduanya, kemudian kita pakai alignment yang untuk center tengah ini. Nah, kalau nggak mau pakai auto layout, itu bisa kayak gitu. Gitu. Atau enggak mungkin ini ada yang lebih gede, kita mau sejajarin dia jadi atas kedua-duanya, tinggal pakai yang atas gitu. Kita kalau mau ke bawah, tinggal pakai yang bawah, mau kalau misalkan dia di dalam sebuah ini misalkan ini aja deh. Misalkan ini mau aku ubah jadi paling kiri. Nah, aku tinggal ke kiriin, tengahin gitu. Ada settingannya di sini. Gitu ya, terjawab nggak buat Kak Gigi? Kak misal bikin card dari rectangle, bisa nggak Kak dari bentuk shape diubah jadi auto layout? Bisa, bisa. Jadi untuk bikin auto layout card itu ada dua cara. Yang pertama, dari si card kita bikin rectangle dulu, atau kita nggak bikin rectangle pun kita bisa bikin si rectangle itu kalau pakai auto layout. Contohnya gini, kemudian kita, ini contoh kalau kita nggak bikin rectangle ya. Ini contohnya dari title, dari teks, kemudian kita pakai kita auto layoutin dulu. Ini kita add auto layout, kemudian kita fill. Nah, kita udah kepake, auto ada si rectangle-nya gitu. Bisa juga kalau kita dari rectangle, kalau misalkan teman-teman masih bingung pakai auto layout, bisa juga dari rectangle. Misalkan kita mau bikin card, ini kita contohin radiusnya ada 8. Kemudian ini kita cardnya misalkan gini. Terus kita mau masukin, ini kita copy. Kita mau masukin si teks ini ke dalam si card ini juga bisa. Caranya kita masukin dulu dia ke dalam, kemudian select keduanya, baru di auto layoutin. Jadilah sebuah frame. Dari sini juga kita bisa atur ukurannya berapa, mau 10, 10, kemudian ini kita pakai yang hub. Jadi emang banyak sekali settingannya di sini ya untuk resize si si cardnya gitu. Ini contohnya ya. Kalau tadi tanpa bikin rectangle pun kita udah bisa bikin si rectangle itu dengan auto layout gitu. Oke, mungkin udah di 20.28 kita bisa mulai ke ini ya, teman-teman. Biar nanti waktunya mungkin bisa 40 menit sampai 20 sampai 21:10 kali ya. Nah, untuk eh desain kolaboratifnya itu, nah, di sini ada study case-nya. Di sini juga kayak kemarin aku bilang ya, teman-teman boleh explore banget untuk nama si app-nya apa. Kemudian, misalkan aku di sini bikinnya cuma aplikasi ini untuk mencari, memilih, dan membeli berbagai produk seperti bahan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa bebas banget untuk nge-explore apa menu apa lagi yang ada di aplikasi teman-teman ini gitu ya, nggak harus yang aku tulis, teman-teman bikin yang itu aja gitu. Bahkan mungkin ada ide-ide yang lebih oke gitu, karena ini kan per grup jadi pasti banyak masukan-masukan dari teman-teman satu grup kalian yang oh ternyata ada yang bagus nih idenya, kita mau bikin seperti apa seperti itu. Oke, untuk referensinya bisa banyak banget ya sekarang untuk grocery app seperti eh, ada sayur box, kemudian ada segari, dan lain sebagainya. Itu banyak banget bisa dicari referensinya. Bahkan untuk referensinya juga banyak sekali di Dribble, di Behance, di Pinterest, gitu-gitu ya. Di latar belakang masalahnya bisa dibaca, kemudian bikin 1 sampai 3 halaman desain versi mobile. Dan siapin juga untuk konsep singkatnya. Sama kayak kemarin, nanti bakal perwakilan salah satu dari kelompok untuk ngejelasin dan bakal aku kasih feedback gitu. Jadi sebenarnya nggak harus jadi sampai si high fidelity-nya ya teman-teman. Bisa juga wireframe-nya eh 3 halaman aja, 1 sampai 3 halaman. Jadi 2 halaman juga masih nggak apa-apa, atau masih 1 halaman yang penting udah ada konsepnya, itu juga nggak apa-apa gitu. Karena emang waktunya terbatas. Jadi aku sangat memaklumi kalau teman-teman pastinya membutuh waktu yang lama gitu untuk ngerjain aplikasi ini gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu?
Jadi lagi nggak di depan laptop, ikut nyimak aja ya, Kak. Oke. Gimana untuk Kak Hendra untuk pembagian kelompoknya bisa aku kasih Oh, eh, ya, oke Kak. Buat waktunya 40 menit ya Kak. Berarti boleh, nanti boleh. sampai jam 9 lebih 10 ya. Ya, kira-kira Oke. segitu. Oke, mungkin teman-teman habis ini aku bakal buka breakout room-nya. Mungkin teman-teman udah tahu, udah masuk grup di mana. Nanti setelah aku buka breakout room-nya, teman-teman bisa join ke room-nya masing-masing ya. Terus nanti kembali lagi ke main room-nya di 9 lebih 10 ya. Gitu mungkin ya, Kak? Ya, mungkin di 9.15 juga nggak apa-apa, Kak. Oke, siap. Oke, mungkin setelah ini aku buka breakout room-nya, teman-teman bisa langsung join ya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, semangat ya semuanya. Oke, teman-teman, untuk waktunya udah habis ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman nanti setelah ini eh, mungkin ada kelompok yang mau presentasi duluan, nanti bisa raise hand ya. Oke, mungkin Oke. dari Kak Disti ada tambahan, Kak? Oke, udah mulai aku tadi udah lihat-lihat, udah mulai banyak nih yang progresnya udah kelihatan. Bisa langsung aja buat salah satu perwakilan dari per masing-masing grup. Boleh paling ini mungkin 2 atau 3 kelompok nih bisa aku feedback. Silakan. Dari Belum. teman-teman mungkin ada yang mau share hasil kerjaannya, belum selesai semua juga nggak apa-apa sih teman-teman, kayak kemarin nanti sama Kak Adisti nanti dikasih feedback. Mungkin bisa perwakilan dari teman-teman atau mungkin ada yang mau raise hand untuk share screen, eh share ininya hasilnya teman-teman. Gak Kalau usah tak. belum ada, ya, kalau belum ada, mungkin aku akan pilih aja kali ya, Kak, biar nggak ngabisin waktu juga nih. Udah Oke, 21.15. oke, boleh sih Kak. Oke, aku mungkin ke grup mana ya tadi udah lumayan banyak. Ke ini nih, ke PB grup 3. Boleh nih salah satu perwakilan dari PB grup 3 untuk ngejelasin konsep singkatnya aja gitu, aplikasinya. Boleh siapa aja. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Kak. Nanti Boleh. mungkin dilengkapin sama teman-teman yang lain di grup. Ya, Boleh. jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Lairi dari grup 3. Tadi bersama tim gitu, kami coba buat desain, ada referensinya sih di samping. Jadi untuk yang berbedanya itu mungkin ada di ini ya, apa namanya, tambahan tanda love di sini. Jadi pengguna bisa memilih apa namanya produk yang mungkin dia suka tapi masih cari referensi-referensi gitu, belum masuk ke keranjangnya gitu. Nah, uh, terus selain itu um, apa namanya di sini ada beberapa kategori, apa ada sayuran, buah, um, terus daging. Nah, di bawahnya itu nanti kami ada apa namanya semacam diskon gitu dan deals-deals lainnya yang bisa didapetin dari aplikasi ini gitu sih. Nah, mungkin dari teman yang di tim saya ada yang mau nambahin.
Oke, dari timnya ada yang mau ditambahin atau aku lanjut untuk feedback? Kayaknya teman-temannya lagi pada ngerjain ya. Oke, kayaknya aku langsung aja ya Kak Laili tadi ya yang Ya, siap. Oke, terima kasih Kak Laili untuk penjelasannya. Aku coba feedback dari ini aku coba copy ya Kak untuk biar bisa langsung praktek feedbacknya. Oke, ini karena emang masih belum jadi dan ini masih pada ngerjain juga. Mungkin aku bisa apa perhatiin feedbacknya dulu ya Kak, buat yang lagi ngerjain juga. Yang pertama mungkin di sini bisa karena emang ini belum ada menunya ya, jadi aku belum tahu nih bakal ada menu apa aja dan saran dari aku kalau misalkan ini menunya ada banyak, kita bisa pakai di hamburger menu di sini gitu. Jadi bisa ditambahin atau mungkin dari tim ini mau nambahin menunya di bawah gitu. Itu terserah aja dari enaknya mau gimana. Kalau menunya emang cuma 3 atau 4 bisa di bawah. Kalau lebih dari 5, karena maksimal menu itu di homepage itu biasanya ada 5 gitu. Itu juga maksimal banget karena bakal kecil-kecil banget jadinya kalau misalkan 5. Jadi 4 atau 5 itu udah banyak banget. Bisa ditambahin di sini di hamburger menu. Terus untuk love di sini sebenarnya nggak apa-apa, cuma dari biasanya user untuk gunain di sebelah search ini biasanya kita pakainya filter. Nah, jadi love ini bisa aku tambahin kalau misalkan ini menu chat, itu chat bisa dipindah ke dalam menu si hamburger atau di bawah sini. Jadi love-nya kita bisa pindahin ke sini gitu. Itu untuk kalau misalkan si menu love-nya nggak ada di sini. Nah, ini kita bisa ubah jadi filter gitu karena emang dari kebanyakan aplikasi pun, user pun udah familiar dengan penggunaan filter di sebelah kolom search gitu. Ini untuk tata letaknya sebenarnya udah lumayan rapi, cuma ini mungkin bisa lebih rapihin. Jadi kiri kanannya nanti kita pakainya 16-16. Nah, untuk ini kan masih 23 nih. Ini bisa lebih dirapiin lagi ke 16 pixel. Untuk kategorinya bisa dipakai she all karena emang takutnya makan tempat banget kalau misalkan dijabarin semua. Tapi kalau untuk si card-nya ini bisa sebenarnya untuk nggak memakan tempat bisa kita ilangin aja sebenarnya. Oh, sorry ini apa ya? Oh, frame ya. Nah, ini bisa kita ilangin aja. Jadi dia bisa lebih ke atas, space-nya juga eh, lebih banyak dan ini bisa jadi tampilannya lebih clean gitu ya. Nah, untuk pewarnaan sebenarnya bebas mau pakai warna apa aja, tapi lebih enak itu kalau dipakai warna yang lebih mudanya gitu. Nah, misalkan mau warnanya pink, jadi ambil pink yang mudanya ini gitu. Karena kalau misalkan warna yang terlalu mencolok, user biasanya suka buka aplikasi, pewarnaannya itu clean, warna yang gampang dibaca sama user. Kemudian dia langsung bisa to the point gitu, nyari apa yang dia mau gitu. Jadi nggak ke distract dengan warnanya mencolok segala macam gitu. Eh, Sebenarnya bebas aja untuk warnanya bisa dieksplor lagi. Untuk warna di kategorinya juga bebas. Yang penting kontras warnanya kayak misalkan kuning. Kalau misalkan ngelihat warna hijau itu user perih nggak ya matanya seperti itu. Jadi di desain UI UX itu emang dibutuhin untuk keestetikan si tampilan ini juga harus diperhatiin juga gitu dari color kontrasnya, kemudian dari bold dari fontnya itu bold enak dibaca di bagian apa ya di title kalau misalkan seperti ini udah bener nih di title dipakainya bold kemudian untuk kayak kategorisnya ini bisa dipakein yang semi bold atau yang reguler kayak gitu jadi tergantung kita keterbacanya seperti apa lanjut untuk deals discountnya ini bisa kita lebih kecilin lagi sebenarnya karena emang atau enggak bisa ditambahin kayak gambar biar lebih menarik. Kemudian ini kalau nggak mau pakai full segini bisa kita tambahin seperti ini. Nah, jadi nggak satu gantung gitu ya. Ini bisa dieksplor lagi nantinya. Untuk tata letak dari si masing-masing section ini pun nanti diperhatiin jarak-jaraknya kayak gini kan terlalu dekat nih 12. Nanti bisa agak dijadiin 24 gitu. Untuk konten ini bisa konten yang di dalam si landing page-nya ini masih bisa dieksplor banget ya karena ini emang kita bisa
3 page, nanti di page selanjutnya mungkin ada kayak si detail si produknya, misalkan salah satunya si sayur-sayuran ini misalkan atau daging, jadi ada kayak informasi beratnya berapa, kemudian mungkin harganya dan lain sebagainya gitu. Itu aja feedback dari aku untuk grup PB grup 3 dan Kak Laili, terima kasih ya. Makasih juga, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi dari tim yang lain yang mau aku feedback? Kalau belum ada, aku lanjut pilih lagi ya. Mungkin bisa 2 kelompok lagi. Aku coba di grup, bentar ya. Di di grup ini deh, grup CA2. Boleh silakan salah satu perwakilan. Ini agak rame banget ya ini. Aku izin pindahin ya, Kak. Jadi nanti buat teman-teman yang ngerjain di sini nggak bingung gitu. Nah, dah, silakan salah satu perwakilan. Nggak apa-apa nih masih wireframe juga, tapi ini udah mulai kelihatan layoutnya, jadi udah bisa di-present. Halo grup 3, grup CA2. Teman-teman dari CA2 mungkin bisa present hasil desainnya. Di sini ada Kak Eko Prasetyo, Kak Alfian Rizky, Kak Yanti, Kak Adi Saputra, Kak Ulia, sama Kak Muhammad Hafiz. Mungkin salah satu bisa mempresent hasil desainnya. Nggak apa-apa nih, nggak usah malu-malu. Tuh, kita sama-sama belajar nih di sini. Kalau belum ada, aku coba. Atau ada grup yang lain yang mau coba present? Kalau dari grup CA2 belum ada yang berani nih kayaknya. Boleh banget. Langsung aja raise hand. Mungkin coba di grup PB4 nih. Udah ada nih skema warnanya. Halo Kak. Iya, silakan. Eh, Kak siapa nih yang ngomong? ini saya Gigi Gemilang Hidayat Kak. Oke, silakan Kak Gigi. Ini sebenarnya saya bikinnya instruksinya pakai ChatGPT sih Kak. Cuma terus Yes. eh, ini saya terapkan ke apa ini ke desainnya langsung sih Kak. Mm-mm. Ini eh, dan saya terinspirasi dari aplikasi Tokopedia juga. Ini di sini ada pencarian dan di kotak sini tuh ada info promo, lalu di bawahnya ada eh, rekomendasi produk dari pengguna user. Dan Oke. kategorinya ini Kak, ini kategorinya saya buat untuk bahan pokok nantinya, dan ini ada bahan kayak sayuran, dan selanjutnya mungkin ada minuman juga. Itu aja sih Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Gigi. Oke, aku coba feedback untuk grup PB4 ya. Oke, di sini mungkin ini tadi lama di ini ya untuk pemilihan warna, font dan lain-lain. Karena emang waktunya singkat, jadi sebenarnya teman-teman tadi
bisa langsung pick warna aja dari misalkan referensinya mau warna seperti apa gitu biar cepat gitu. Tapi kalau emang ini project nantinya teman-teman bikin project sendiri atau sama tim itu emang harus dibikin color palette seperti ini, kemudian fontnya seperti apa biar itu guide-nya teman-teman dalam mendesain gitu. Jadi ini nggak apa-apa banget, tapi karena waktunya sedikit jadi ini memakan waktu ya tadi lumayan untuk bikin ininya. Kemudian untuk tampilan splash screen-nya eh, itu aku bebasin sih, nggak ada peraturan apa-apa sebenarnya karena emang ini untuk tampilan untuk menuju masuk ke si homepage-nya gitu. Kalau si user udah login atau sign up gitu ya. Terus mungkin dari misalkan ini user baru, setelah dari sini masuk ke halaman login page dan sign up-nya. Tapi karena ini case-nya mungkin bisa dibikin ini user yang udah login, jadi ketika dari splash screen ini bisa langsung masuk ke halaman homepage-nya gitu atau landing page-nya. Nah, dari sini bisa sebenarnya dieksplor lagi nih, ini karena emang masih wireframe ya, jadi tapi untuk tata Nah, ini. letaknya itu kalau misalkan kayak gini 28 usahain sama-sama 28 gitu ya, jangan sampai ada yang ganjil 27 kayak gini. Jadi nanti lebih dirapin lagi. Untuk info promonya pun ya aku coba copy ya ke sini. Oke, untuk info promonya kalau emang nggak kalau emang mau dibikin banyak bisa dibikin banyak. Kalau mau segede ini bisa ditambahin seperti tadi ya, ini aku coba ke bawahin bisa ditambahin slider dengan tambahan tambahan pagination namanya ya kalau di sini. Oh, nggak bisa. Sorry, salah. Bisa ditambahin pagination kayak gini gitu untuk slider otomatis di halaman ini. Gitu. Jadi misalkan nih halaman yang terpilih nanti warnanya lebih gelap gitu. Itu tipsnya. Kalau misalkan emang mau dibuat banyak tapi ini bisa dikecilin lagi, itu bisa ditambah seperti ini. Contohnya nanti bakal ada slide juga otomatis gitu. Sorry, ini nggak masuk frame. Oke, kayak gini contohnya. Itu bisa juga. Jadi bisa lebih banyak informasi yang didapetin sama user gitu pas mau buka halaman ini. Nah, untuk search-nya ini pun kita bisa diratain ya kalau kalau emang dia full satu page, itu kita bisa ratain di kiri kanannya tadi. Misalkan 28 jadinya 28 masing-masing 28 gitu. Seperti ini contohnya. Biar secara tampilan layoutnya itu rapih gitu, nggak di tengah beda kiri kanannya. Karena emang di UI UX itu sangat dibutuhin banget ya untuk kerapihan dan konsistensi dalam jarak, ukuran, dan lain sebagainya itu sangat diperhatiin banget. Beda dengan misalkan teman-teman lagi ngedesain poster gitu. Itu kan misalkan ada tulisan yang gede banget, terus sebelahnya nggak center atau ada foto yang emang sengaja dimiringin gitu. Tapi kalau di UI UX itu bedanya kita emang harus dituntut untuk rapih karena keterbacaan user dalam menggunakan aplikasi itu sangat diutamain gitu ya. Gimana user bacanya ini enak, nggak pusing, terus gunain aplikasi ini bisa gitu. Jadi saran dari aku itu harus emang konsisten dalam ukuran kayak jarak antara search ke info promo ini pun misalkan 324 semuanya harus 24 gitu. Dari sini pun harus sama gitu contohnya. Ini kayak gini-gini. Itu harus diperhatiin banget jarak-jaraknya kayak gini. Jadi kan lebih rapih nih dilihat gitu. Dan kayak misalkan title itu biasanya kita lebih mencolok harus pakai yang tekan yang bold kayak gitu. Terus misalkan teman-teman mau bikin sebuah card, itu misalkan di sini roundednya ada. Nah, rounded pun kita biasanya yang udah emang di UI UX itu biasanya pakai yang genep juga gitu angkanya ya. Jangan sampai kayak gini misalkan 13. Usahakan misalkan mau genep jadi 14 atau ke 12 gitu. Misalkan 12. Nah, semua card yang ada di apps teman-teman itu harus pakai rounded juga gitu biar konsisten. Nah, itu yang aku maksud konsisten itu satu card pakai roundednya 12, semua card harus pakai roundednya 12 gitu. Ini contohnya. Jadi kelihatan lebih rapih dan oh iya
orang misalkan buka aplikasi Tokopedia, ini kan tadi contohnya kayak Tokped gitu ya. Nah, Tokped pun pasti kalau misalkan teman-teman perhatiin semua kartnya itu di aplikasinya harus sama konsisten gitu. Kayak mau fontnya, terus ilustrasinya harus yang seragam. Karena emang itu brandnya mereka seperti itu. Jadi orang pas buka, oh langsung tahu ini tuh Tokped gitu. Ini bisa dirapin lagi ya nanti untuk kart-kartnya, mau kayak gimana itu aku bebasin ke teman-teman. Untuk menu-menunya juga bisa dieksplor lagi ada menu apa. Kemudian untuk di kategorinya bisa teman-teman taruh di sini maupun di depan ya. Kalau misalkan emang si user ingin misalkan pertama kali buka dia nggak harus mencet si menu ini lagi. Jadi user pertama kali buka bisa langsung nyari by kategori gitu. Jadi bisa dipindahin ke halaman landing page ini atau homepage ini atau nggak apa-apa juga sebenarnya di menu ini. Tapi mungkin di sini bisa ditambahin kayak beberapa menunya aja gitu yang terpopuler gitu. Misalkan kategori terpopuler di apa ya namanya tadi di Quick Mart gitu. Itu bisa ditambahin. Selebihnya ini bisa dieksplor lagi. Gitu ya untuk grup PB4. Terima kasih untuk Kak Gigi tadi penjelasannya. Oke, satu grup lagi nih. Silakan nih, siapa yang mau nih? Boleh, silakan banget. Kalau nggak ada, aku coba pilih lagi ya. Satu lagi. Kayaknya ini grup PB grup 1 boleh nih. Udah ada ininya nih, logonya. Silakan dari PB grup 1 perwakilannya. Tes tes. Iya, Oh, silakan. udah kedengeran nggak? Ya, Ya. sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dava. Saya dari perwakilan dari PB Group 1. Di sini yang bisa teman-teman lihat, kita ngebuat aplikasinya namanya itu Packet.go, eh, dengan tagline-nya itu ada Your Grocery Solution. Nah, terus di sini kita ngambil warna hijau itu karena kan kalau grocery itu eh, kaitannya dengan freshness dan safety gitu. Jadi kita ngambil warna hijau untuk merepresentasikan itunya gitu. Terus di sini kita juga untuk tema dari app-nya itu sendiri kita ngambilnya yang simple, jadi nggak terlalu banyak yang colorful atau gimana, simplistic gitu temanya. Di sini bisa teman-teman lihat gitu kita cuman tipis-tipis juga warnanya juga mostly putih dan hijau, nggak terlalu banyak warna. Terus ada beberapa pakai gradient gitu. Terus di sini juga kalau untuk di sini konsepnya kitanya itu sendiri sebenarnya untuk satu grocery mart gitu, makanya tadi aku ada membership di sebelah kanan gitu. Jadi setiap kali nanti eh, pembeli itu beli, mereka dapat poin, terus juga mereka bisa langsung bikin membershipnya gitu. Jadi mereka untuk transaksi, poin, saldo dan lain-lain itu bisa langsung include masuk sebagai benefit gitu. Terus di situ juga kita ada e-payment, wallet gitu. Jadi di sini kan tadi itu kalau untuk dilihat dari study case-nya itu kayak online groceries gitu ya. Jadi di sini kan rata-rata kalau kita beli online kan nggak banyak yang COD, biasanya cuman eh, pay terus langsung datang barang gitu. Jadi kita udah nggak terlalu ribet, makanya kita tambahin juga untuk walletnya gitu. Mungkin itu aja sih Kak yang dari saya. Mungkin Kayu ada mau nambahin? Cukup sih kalau dari aku. Oke, terima kasih penjelasannya Kak siapa Kak Dava ya tadi ya dari Iya PB benar. 1. Oke, aku mau feedback dulu. Kalau ini aku nggak ada feedback ya untuk splash screen-nya karena emang bebas banget mau bikin ilustrasi kah atau hanya cuma logo doang. Biasanya banyak perusahaan ya cuma apa apps itu cuma kayak logo doang gitu. Ini boleh banget kalau mau ditambahin ilustrasi dan kalaupun ini aku secara UI kalau misalkan
ilustrasi, kemudian nanti teman-teman ada butuh ilustrasi lagi, misalkan seperti di sini ada kayak mini ilustrasi lagi, kemudian mungkin di sini nanti ada ilustrasi, usahakan untuk konsisten stylenya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ini style yang misalkan gradient seperti ini bisa banget diubah ke style yang sama si eh icon-icon yang di sini gitu, atau emang iconnya mau diubah yang seperti ini, ada line-nya seperti ini, bisa diubah ke sini. Jadi biar yang tadi aku udah jelasin, biar tahu begitu user buka apps-nya ini langsung tahu, oh ini tuh apps si Packet.go ini gitu. Itu ya untuk secara ilustrasinya. Kemudian untuk tampilan home-nya di sini, itu yang tadi aku coba jelasin yang bagian jarak. Ini aku coba copy biar nggak ngilangin ini ya. Untuk jarak ini bisa samain rata kiri kanannya gitu. Jadi kalau misalkan ini aku ini aku contohin gini aja ya. Nah, ini jauh lebih rapih dilihat. Nih aku contohin aja, tapi nanti ini bisa disamain ya ukurannya. Jauh lebih enak user ngelihat tampilan yang sama kiri kanannya ratanya daripada user harus ngelihat yang di tengah-tengah beda ukuran gitu kiri kanannya. Begitupun untuk yang di bawah ini gitu. Kartnya nanti bisa banget untuk samain. Nah, ini tuh bebas banget mau dibikin seperti apa, dan ini untuk kontennya juga karena ini masih wireframe ya, jadi ini bisa dieksplor kayak nearest popular product, atau ada kategorinya pun di sini bisa ditambahin gitu. Ini aku bebasin banget untuk kalau misalkan di sini ada poin, emang berarti tujuannya biar user semakin semangat nih belanjanya. Oh, aku udah ada 20 poin nih, bisa nukerin apa ya gitu. Jadi ini boleh banget ditaruh di sini. Untuk logo nih sebenarnya nggak perlu lagi ada di homepage ya, karena emang user udah tahu gitu, oh dia lagi buka aplikasi apa. Jadi ini saran aku sebenarnya nggak perlu ada. Jadi ini bisa kita naikin lagi sorry ini kenapa dua ya. Jadi ini kita bisa naikin lagi gitu ke atas biar lebih banyak space untuk ininya. Coba aku ini ya. Nah, rapiin, dan ini pun kita harus konsisten gitu. Misalkan jarak dari ini ke kartnya 12. Nah, semua jarak dari teks atau konten yang ada di dalam sebuah kart ini, yang aku sebut nih kart ya, itu harus sama kayak gini, misalkan jadinya 12 semua gitu. Jadi jarak antara atas bawahnya pun kalau bisa disamain kayak gini 8. Terus nanti kalau ini aku coba gini. Ini pun 8 itu jauh lebih simple gitu. Contohnya. Salah. Gini ya. Jadi untuk jarak antara kiri kanan dan atas bawahnya juga harus lebih diperhatiin gitu. Ini karena emang masih wireframe, jadi aku maklumin banget untuk tampilan yang masih belum ukurannya tuh masih belum rapi, tapi kalau gini kan lebih banyak space-nya gitu ya. Ini aku contohin aja. Nih, jadi lebih banyak space untuk konten-konten di bawahnya. Nah, ini masih bisa aku naikin ke sini. Karena HP user itu kebanyakan sekarang udah gede banget. Jadi, kita harus maksimalin tuh isi dari si pertama kali user ngebuka aplikasi kita itu bisa dapat informasi apa aja sih dianya gitu. Tapi jangan juga yang jadi misalkan perbandingannya kayak Shopee kan, dalam satu kali kita buka aplikasi kan rame banget ya kayak pasar gitu ya. Nah, kita kalau misalkan target kita emang konsep kita mau yang clean gitu, itu bisa kita bikin kayak gini nih, lebih banyak misalkan warna putihnya gitu. Nah, nih saran aku untuk tampilan di homepage-nya gitu ya. Jauh lebih, kalau misalkan kita bandingin, jauh lebih rapih dan lebih enak secara keterbacaan gitu. Untuk di profile ini pun aku mungkin saranin adalah kalau misalkan di sini kita udah pakai roundednya, radiusnya. Nah, kita di sini pakainya yang 28.
kita usahain di sini pun kita harus pakainya 28 ya, teman-teman. Biar konsisten yang tadi aku jelasin. Nah, jadi lebih konsisten aja gitu. Semua rounded-rounded untuk backgroundnya itu kita samain ke 28 gitu. Di sini bisa kita, kalau di sini ada saldo dan poin, kalau di bawahnya ini kita nggak bisa pakai tanpa ini, sorry aku lupa ngopi. Nah, di sini kita bisa pakai tanpa card karena kita bisa biar bedain. Kalau user ngelihat kayak gini nih kayak satu kesatuan semua kan, kayak saldonya ini sama poinnya ini adalah sama kayak alamat, sering dibeli dan history. Jadi gimana sih kita ngebedain antara main content kita? Ini aku coba. Oke. Ini aku grup dulu semuanya. Nah, ini kan kita mau ngasih tahu kalau ini tuh saldo sama poin tuh beda sama section si alamat ini. Nah, saran dari aku ini nggak perlu kita pakai card-card gini. Jadi ini tinggal pakaiin di bawahnya aja tanpa card. Nanti kita bisa dipakein divider di sini yang garis-garis buat pembatasnya atau gini juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kayak ngebedain antara si saldo ini sama konten bawahnya gitu. Untuk logoutnya pun sebenarnya bisa lebih kecil lagi untuk membernya ini karena tadi tuh pengennya itu user bisa langsung scan gitu ya. Ini bisa digedein lagi gitu untuk scan membernya gitu. Itu nanti bisa dieksplor lagi. Itu sih saran dari aku, feedback dari aku untuk PB Grup 1 gitu. Terima kasih banyak untuk Kak Dava juga tadi yang udah coba present. Oke, iya terima kasih sama-sama Kak Ayu. Oke, kayaknya udah karena waktunya udah habis juga, tapi ini dan teman-teman kayaknya udah masih pada asik ngerjain. Aku balikin lagi ke Kak Hendra. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, mungkin buat teman-teman sesinya udah berakhir ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau nyoba lagi, nanti setelah kelas nggak apa-apa kok diperbolehkan buat kalau ada yang mau ngerjain lagi. Mungkin sebelum penutup dari Kak Adisti ada ini nggak yang mau disampaikan nggak, Kak? Oke, terima kasih. Oke, aku mau nyampein makasih buat teman-teman yang udah join di Figma yang part kedua dan part keempat ini. Semoga ilmunya dari aku bermanfaat buat teman-teman yang pengen emang serius di dunia UI UX itu banyak saran dari aku banyak coba explore dan cobain aja gitu. Bikin aplikasi kayak nyontek dulu nggak apa-apa karena ini emang tadi aku juga lihat banyak banget referensi-referensi dari teman-teman yang masukin ke sini itu nggak apa-apa banget dicoba dulu aja dicontek dulu aja untuk belajar karena emang pakai UI pakai Figma itu tuh emang harus banyak latihan gitu nggak bisa sekali dua kali bahkan untuk kayak ngafalin shortcut kemudian cobain auto layout itu banyak banget butuh waktu untuk belajarnya gitu jadi semangat terus buat teman-teman terima kasih dan maaf kalau banyak kata-kata yang mungkin salah dan mungkin buat teman-teman yang belum sempat aku feedback, juga aku minta maaf karena waktunya terbatas. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu dari yang aku share gitu. Terima kasih juga buat Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, seperti biasa kita bakal foto bareng dulu ya. Mungkin teman-teman yang bisa on cam dulu. Thank you Kak Oke, Adi. Kak oke, Laila. oke. Aku hitung ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, dengan begitu berakhirlah sesi kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Disti untuk telah menyampaikan materi dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir di kelas malam hari ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di sesi selanjutnya teman-teman. Terima kasih.